Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan pengantar mata kuliah Inovasi dan Pengembangan Program Sekolah yang memiliki bobot 2 SKS. Perkenalkan, nama saya Dr. Nur Hafizah STMPD. Unit kerja Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. NIP 1972 1215 2002 12 2001 NIDN 0015 1272 09 Email nurhafizah@ulm.ic.id. Bagaimana pembelajaran kita saat ini? Apakah sudah mengikuti kriteria PAIKEM, yakni pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan? Atau apakah masih ada seperti pembelajaran yang terlihat di slide ini, yaitu pembelajaran yang masih berpusat kepada guru, di mana di sini siswa tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan ide kreatif yang harusnya mereka keluarkan pada saat proses pembelajaran. Yang dimana kita mempunyai pemahaman bahwa pembelajaran itu harus memiliki wawasan yang komprehensif tentang konsep-konsep dan hal-hal yang bersifat praktis yang berhubungan dengan upaya-upaya inovasi dan pengembangan program sekolah dan dapat mengaplikasikannya serta memiliki sikap inovatif dalam memajukan dunia pendidikan saat ini. Adapun deskripsi mata kuliah dari inovasi dan pengembangan program sekolah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengenal dan menganalisis berbagai inovasi dan pengembangan program sekolah serta aplikasinya. Mata kuliah ini mengkaji berbagai aspek secara teoritis maupun empirik yang berkaitan dengan inovasi dan pengembangan program sekolah. Pada capaian pembelajaran di sini, kita akan melihat aspek sikap, bagaimana menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Juga kita melihat aspek pengetahuan, menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar berbasis teknologi yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar. Aspek berikutnya adalah dilihat dari keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Juga tidak lupa keterampilan khusus diharapkan mahasiswa terampil menganalisis, merekonstruksi, memodifikasi, mengembangkan, dan mengaplikasikan kurikulum melalui pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar berbasis teknologi inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar. Adapun konsep yang akan dipelajari mahasiswa pada satu semester ini, pertama adalah mereka harus memahami bagaimana konsep dasar inovasi pendidikan. Yang kedua, mahasiswa juga harus memiliki ruang lingkup inovasi dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, inovasi pendidikan di sekolah dalam konteks manajemen sekolah. Keempat, inovasi pendidikan di sekolah dalam konteks dari atas ke bawah, dengan istilah lain top-down innovation. Yang kelima, inovasi pendidikan di sekolah dalam konteks dari bawah ke atas, dengan kata lain juga adalah bottom-up innovation. Berikutnya, inovasi pendidikan di sekolah dalam konteks media dan sumber belajar. Inovasi pendidikan di sekolah dilihat dari konteks sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya, dilihat daripada peningkatan profesionalisme pendidik, proses inovasi dan karakteristik, strategi,
dan petunjuk penerapan inovasi pendidikan. Tidak lupa, mahasiswa akan mampu memiliki keterampilan bagaimana model inovasi dengan SWOT dan melalui Fishbone Analysis. Yang terakhir, mahasiswa mampu merancang pengembangan program sekolah menggunakan analisis SWOT. Adapun media atau aplikasi yang digunakan selama pembelajaran inovasi dan pengembangan program sekolah ini, kita akan memiliki pembelajaran melalui platform e-learning, Zoom, Google Meet, Quizzes, WA Group, dan juga email. Tidak lupa, dalam hal penilaian atau asesmen, mahasiswa harus memenuhi 3 kriteria, yaitu tugas, UTS, dan UAS, yang mana tugas memiliki tugas mandiri dan struktur dilihat daripada keaktifan mahasiswa. UTS berupa laporan analisis, dan yang ujian akhir semester merupakan laporan program pengembangan sekolah. Dalam proses pembelajaran inovasi dan program pengembangan sekolah tidak lepas daripada model yang akan kita terapkan, yaitu salah satunya adalah problem-based learning, project-based learning, dan tidak lupa juga di sini mahasiswa diarahkan kepada pemanfaatan teknologi. Cara berpikir mahasiswa pun harus bersifat saintifik. Dan tidak lupa di sini juga ada budaya lokal, yang mana dalam pembelajaran ini juga berbasis kepada budaya lokal. Dan dalam mata kuliah inovasi ini juga memanusiakan manusia dengan istilah human. Dan yang terakhir adalah reskilling, upskilling. Demikian pengantar mata kuliah untuk inovasi dan pengembangan program sekolah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah, semua sehat ya. Seperti background yang telah Ibu sampaikan di sini, cerah sekali hari ini. Semoga pagi ini juga secerah hati kalian. Baik, terima kasih atas kehadiran kalian pada pagi hari ini, yang kembali kita mengikuti pembelajaran inovasi dan pengembangan program sekolah. Kita masuk kepada materi menganalisis inovasi peningkatan profesional pendidik. Ibu kembali mengingatkan, siapa yang ingat apa yang termasuk ke dalam profesional pendidik itu? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Oke, Bu. baik, silakan Mbak Soleha. Apa itu profesional pendidik? Profesional pendidik terdiri dari 4 kompetensi. Yang pertama kompetensi pedagogik, yang ketiga kompetensi profesional, dan terakhir kompetensi sosial. Baik, terima kasih kepada Mbak Soleha. Nah, itu selalu kita ingat ya, keempat kompetensi daripada profesional pendidik. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tujuan kita mempelajari materi pada hari ini. Setelah kalian melakukan observasi ke sekolah, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah lambatnya peningkatan profesional pendidik secara mendalam. Melalui kegiatan diskusi, mahasiswa mampu menganalisis inovasi pendidikan dalam peningkatan profesionalisme guru dengan baik. Baik, kemarin kita sudah membagi kelompok ya, cuman pada hari ini Ibu kembali mengingatkan kalian dan sekaligus juga Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Baik, di kelompok 1 itu ada Haikal Almaragi. Apakah berhadir? Hadir, Bu. Baik, terima kasih Mas Haikal. Yang kedua adalah Saudari Elmira Valianti. Apakah berhadir? Hadir, Bu. Oke, selanjutnya di kelompok 1 ada Mbak Sinta Pramana Dewi. Apa hadir? Berhadir? Baik, kelompok 2 ada Mas Muhammad Aska Al-Ghifari. Hadir ya? Hadir, Bu. Baik, yang berikutnya adalah Mbak Soleha. Hadir, Bu. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah
Ahmad Tesar Andraneda. Hadir, Bu. Baik, sebelum kita melanjutkan kepada materi yang berikutnya, kembali Ibu minta kalian bisa mengaktifkan WA Group. Bagaimana kita mempersiapkan diskusi, apa kira-kira hasil yang kalian dapatkan pada saat kalian kemarin ke sekolah. Boleh? Ibu minta sharing. Siapa yang bersedia? Saya Bu, izin mau nyampaikan. Baik, silakan Mbak Sinta. Jadi guru itu mengalami kesulitan Bu dalam mengembangkan indikator pembelajaran. Oke, ada hal lain? Izin Bu juga menyampaikan dari kelompok 1, guru juga mengalami kesulitan pembelajaran dan merumuskan tujuan dan menentukan metode serta model pembelajarannya, Bu. Oke, baik. Ada pendapat lain atau dari kelompok 2? Ada yang bisa memberikan sharing apa yang telah ditemukan di lapangan? Baik, kepada Mas Aska dipersilakan untuk memberikan pendapatnya apa yang telah ditemukan di sekolah. Ya, dari hasil pendapat kami dari kelompok 2 yaitu kesulitan guru terjadi pada saat menyusun langkah-langkah pembelajaran. Oke, bagus sekali. Baik, terima kasih kepada Mas Aska. Selanjutnya, ada yang mau menambahkan lagi? Saya Bu, saya mohon izin. Saya ingin menambahkan pendapat tentang guru. Keluhan pertama adalah keluhan murid tentang guru. Ketika masuk kelas, guru sering cemberut gitu. Yang kedua, kurang ramah serta ketika menerangkan pelajaran, guru tersebut kurang menguasai pembelajaran. Oke, baik. Di sini bisa Ibu simpulkan bahwa ternyata dari hal pengamatan yang telah kalian temukan di lapangan lebih banyak kepada mengarah RPP ya. Artinya di sini RPP itu sangat penting. Namun kenyataannya di lapangan guru masih sulit untuk merumuskan RPP sehingga terkadang guru tidak menggunakan RPP dalam pembelajaran di kelas. Ada yang masih ingat apa itu RPP? Saya, Bu. Oke, silakan Mas Aska. Ya, jadi RPP itu adalah sebuah rencana pembelajaran untuk satu pertemuan atau lebih. Oke, bagus sekali. Mas Aska masih ingat ya. Kembali kita ingat bahwa berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, bahwa RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Baik, selanjutnya Ibu bisa minta kalian lagi mengirimkan ke WA Ibu tentang tugas analisis yang telah kalian lakukan di sekolah. Bersedia ya? Silakan perwakilan kelompok. Oke, baik. Di sini Ibu menampilkan hasil kiriman dari kelompok 1 yang menyatakan perbandingan tata kelola pelaksanaan kurikulum. Ada 4 elemen yang disampaikan di sini. Ada elemen guru, buku, siswa, dan pemantauan. Jika kita lihat bersama, bahwa di sini di elemen guru, ternyata beban guru itu sangat berat pada saat pelaksanaan kurikulum lama, sehingga dengan kurikulum baru, atau yang kita sebut dengan kurikulum 2013, itu lebih ringan. Begitu ya, kelompok 1 ya. Oke. Yang berikutnya dari elemen buku, kita lihat lagi salah satunya adalah bahwa peran penerbit di saat kurikulum lama itu sangat besar. Sedangkan di kurikulum 2013 itu lebih kecil peran penerbit. Karena di sini guru lebih berperan, seperti itu ya. Yang di elemen siswa, pada saat hasil pembelajaran,
itu tergantung sepenuhnya kepada guru. Sedangkan di kurikulum 2013 itu lebih kepada siswa atau student centered learning. Bukan seperti itu ya? Kelompok 1. Ibu. Yang terakhir, elemen pemantauan, bahwa di sini terdapat pengawasan yang sulit atau hampir tidak mungkin pada saat kurikulum lama. Dan penerapan kurikulum 2013 itu di pemantauan pengawasan itu lebih mudah. Betul? Begitu? Benar. Baik. Oke, dari perbandingan ini kalian bisa memahami bahwa kurikulum 2013 itu ternyata lebih mudah dari segalanya, baik kita lihat dari elemen guru, buku, siswa, bahkan kepada pemantauan. Menurut Mendikbud 2019 melalui surat edaran Menteri bahwa RPP itu bisa dibuat lebih sederhana. Seperti itu ya. Jadi tidak perlu lagi guru membuat RPP dengan berlembar-lembar, bahkan sampai 10 lembar seperti itu. Inisiatif penyederhanaan RPP ini ditujukan untuk para guru agar dapat meringankan beban administrasi. RPP yang sebelumnya terdiri dari 18 komponen, kini disederhanakan menjadi 3 komponen inti yang dapat dibuat hanya dalam 1 halaman. Berikut yang Ibu bisa sampaikan, 3 komponen inti dalam RPP untuk kurikulum 2013 ini adalah, yaitu pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua adalah kegiatan pembelajaran, yang ketiga adalah evaluasi pembelajaran. Nah, di sini bisa kalian lihat contoh daripada RPP dengan hanya menggunakan 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Oke, bisa dilihat ya. Setelah ini silahkan kalian berdiskusi, tapi sebelumnya mungkin bisa Ibu sampaikan kembali bahwa dalam membuat RPP dengan kurikulum 2013, kalian tidak hanya hitam putih gitu ya, seperti yang sebelumnya. Banyak, sudah gitu tidak ada warna-warni. Tapi sekarang kalian bisa dibebaskan dengan memberikan pewarnaan agar lebih menarik. Karena bagaimanapun warna itu bisa membuat visualisasi, sehingga guru pun lebih senang, lebih bahagia dalam mengajar, seperti itu ya, karena RPP-nya pun juga bervariasi. Di sini ada 2 contoh yang bisa kalian juga buat dengan RPP dengan 3 komponen inti tersebut. Baik, sekarang secara berkelompok, coba kalian buat RPP, silakan kelompok 1 dan kelompok 2, untuk berdiskusi. Ibu beri waktu kurang lebih 15 menit dalam menyelesaikan RPP dengan 3 komponen inti tersebut. Baik, tadi Ibu sudah masuk kepada breakout room kalian ya, baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Kalian sudah berhasil mendiskusikan rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk kepada presentasi. Tadi di awal, kelompok 1 telah mempresentasikan hasil daripada observasi di sekolah. Pada saat ini, Ibu beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dipersilahkan. Oke, baik. Silahkan kelompok 2 mengirimkan hasil RPP-nya melalui WA Ibu, akan Ibu tampilkan di layar. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Izinkan Ibu menayangkan di sini hasil RPP dari kelompok 2. Silakan kelompok 2, siapa yang bisa mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2? Saya, Bu. Oke, baik. Silakan Mbak Soleha. Jadi dalam pembuatan RPP ini ternyata lebih mudah, Bu. Pembuatannya lebih cepat. Artinya jika prosesnya seperti ini, sebagai seorang guru dapat mengembangkan profesionalitasnya guru dengan maksimal. Oke, baik. Sepakat semua ya bahwa ternyata dengan RPP 3 komponen inti ini lebih memudahkan guru dan memberi kesempatan kepada guru untuk bisa meningkatkan profesionalitas mereka. Seperti itu ya, sependapat ya.
Oke, baik. Terima Ibu. kasih kepada kelompok 2 yang telah memaparkan. Bagus sekali. Selanjutnya, untuk lebih menguatkan kita kepada pemahaman terhadap materi kita kali ini, kita masuk kepada kuis ya. Siap ya kalian dengan aplikasi Quizizz? Baik. Untuk menguatkan dan kembali mengingat pemahaman kalian terhadap materi kali ini, silahkan kalian join masuk kepada, silahkan di sini Ibu tampilkan. Oke, ini sudah Mbak Sinta sudah masuk. Siapa lagi? Silahkan join lagi. Oke, terima kasih. Mbak Almira juga sudah masuk. Mas Aska. Selanjutnya siapa lagi Ibu tunggu? Oke, Mbak Soleha juga sudah masuk. Mas Cesar, ya Mas Haikal. Baik, siap. Semua sudah masuk ya. Terima kasih sudah bergabung di Quizizz. Baik, kita mulai. Ibu hitung. 1, 2, 3. Oke, waktunya sudah habis. Terima kasih. Kalian sangat aktif sekali ya, dan inilah sebenarnya dari pembelajaran kita, yaitu pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Baik, sekarang kita lihat hasilnya. 1, 2, 3. Siapakah yang menjadi juara? Ore, di sini kita menemukan Mas Aska. Kali ini Mas Aska yang memperoleh nilai tertinggi mencapai nilai 75%. Baik, mari kita beri aplaus kepada Mas Aska. Terima kasih atas keikutsertaan semua rekan-rekan mahasiswa. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Ibu persilakan, siapa yang akan memberi kesimpulan? Baik, Mbak Sinta. Ya Bu, Ulun. Jadi jika disimpulkan dengan adanya kebijakan penyederhanaan perencanaan pembelajaran guru yang sudah diberikan keringanan dalam melengkapi administrasi, sehingga ada banyak kesempatan lain yang bisa dilakukan oleh guru mengembangkan profesionalisme sebagai seorang guru. Baik, tepat sekali. Bagus. Terima kasih Mbak Sinta atas kesimpulannya yang luar biasa. Selanjutnya, siapa lagi yang bersedia memberikan kesimpulan apa yang didapat pada pembelajaran kita hari ini? Oke, Mbak Soleha, silakan. Saya, Bu. Silakan. Ya, sependapat dengan yang sudah disampaikan tadi, seharusnya sebagai seorang guru itu memang harus profesional di bidangnya. Nah, seperti dalam pembuatan perencanaan, pelaksanaan pembelajarannya berjalan dengan aktif, efektif, dan menyenangkan. Oke, baik. Terima kasih. Oke, di sini Ibu akan kembali mengingatkan bahwa kegiatan berikutnya di minggu depan kita masuk kepada menganalisis proses inovasi dan karakteristik, strategi, serta petunjuk penerapan inovasi pendidikan. Sebelum Ibu mengakhiri Zoom ini, Ibu akan memutarkan sebuah video sebagai akhir dari pertemuan kita, dan ini juga menjadi refleksi buat kita, dan selanjutnya minggu depan kalian akan membuat apa yang bisa kalian dapatkan dari menonton video ini, dan silakan nanti kalian memberikan pendapatnya di pertemuan selanjutnya. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan keaktifan kalian yang luar biasa pada hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian Ibu ada hal yang kurang berkenan atau ada pendapat yang masih belum bisa memberikan informasi lebih jauh kepada kalian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.